kita dalam acara Ngobis, yaitu adalah ngobrol bisnis. Acara ini memang diperuntukkan untuk kegiatan pembelajaran online di PKBM Bandung Universitas Indonesia. Ya, dan alhamdulillah saat ini kita sudah kedatangan tamu, salah satu pengusaha muda di Kabupaten Pangandaran yang saat ini berdomisili di Banjarsari, Ciamis ya. Nah, kita langsung saja ya, ini kita perkenalkan, ini namanya adalah Bung Reki ya. Usianya 26 tahun, tetapi di usianya 26 tahun ini meskipun masih muda, tetapi ternyata secara pengalaman bisnisnya itu sudah lebih jauh. Nanti kita akan langsung saja ya, kita berbincang-bincang dengan Reki ya. Sudah siap kan? Siap. Ya. Tadi kita sudah janjian dari jam 9, tapi ternyata kita bisa bertemu di jam 11-an ya. Oke ya. Jadi gini ya, Reki ya. Tujuan saya mengundang itu pertama adalah saya ingin para pendengar itu tahu, audiens itu tahu, para peserta didik PKBM Bandung Universitas Indonesia maupun para peserta didik yang ada di SMK Negeri 1 daerah yang saya jadi itu, supaya mereka itu memahami dan mengetahui bagaimana sih orang yang sukses itu satu ya. Karena banyak orang itu hanya memahami kalau sudah sukses ya, jarang sekali orang yang tahu gitu kan bagaimana sukses dari sebelumnya jadi kisahnya ya. Tapi sebelum itu bisa diceritakan tentang bisnis apa saja yang saat ini dilaksanakan? Bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reki Apandi. Saya asli dari Pangandaran, hanya sekarang berdomisili di Banjarsari, Ciamis. Usia masih 26 tahun, dikaruniai 2 anak, istri satu ya, pengusaha juga. Perjalanan bisnis ini perjalanannya sangat menarik yang untuk saya ceritakan, karena sebelum saya menjadi pebisnis pun saya awalnya menjadi seorang sales di salah satu perusahaan distributor Telkomsel. Itu perjalanan bisnisnya di 2013 saya mulai berkarir dari sales dan naik jadi supervisor, dan saya punya impian untuk menjadi manajer, dan alhamdulillah di 2016 saya menjadi manajer. Itu prosesnya, jadi masa bekerja itu berapa lama dari mulai kerja sampai jadi manajer? Itu dari 2013 kan, tepatnya bulan Agustus sampai ke 2016. Berarti 3 tahun sudah jadi manajer gitu ya? Supervisor dulu. Nah, di Januari tepatnya 2016 saya jadi supervisor. Setelah itu tak lama dan tetap butuh lama, dalam jarak waktu 6 bulan saya jadi manajer. Ini menarik ya. Jadi apa sih yang menyebabkan karir kita ya? Itu kan karir ketika bekerja, kok dalam waktu singkat ya, dalam sekian tahun jadi supervisor, kemudian dalam waktu kurang dari 1 tahun ya kurang jadi manajer. Kira-kira poin-poin apa yang menyebabkan perusahaan mempercayai jabatan tersebut? Nah, pertama Pak, itu impian Pak. Impian. Karena saya pernah lihat yang pernah jadi manajer itu di usia 23 tahun, namanya Pak Ridwan. Berarti kita oke Bapak kenal. Dia pernah jadi manajer, dan pada saat itu saya bermimpi, bagaimana sih saya mencapai itu? Dia ada yang udah bisa, kenapa saya nggak bisa? Dan setiap saya lewat ruangannya saya berdoa. Setiap lewat ruangan saya berdoa, ya Allah, saya pengen jadi manajer dalam waktu sesingkat-singkatnya, sesuai kemampuan Allah. Nah, begitu berdoa apakah dikabul? Tidak. Saya tetap jadi sales, tapi di situ saya proses berikutnya. Jadi memang perjalanan jadi manajer ini perjalanan impian yang pertama saya masuk. Begitu saya berbicara kepada teman-teman saya, bahwa saya jadi manajer, mereka mengetawa. Iya, karena kan saya sales Pak. Saya apa-apa keliling ke sekolah dagang kartu-kartu tangan gitu. Terus saya ngimpi, jadi saya pengen jadi manajer nanti. Nah, mereka bertanya kenapa? Ya karena nggak mungkin bagi mereka, tapi bagi saya. Terus ini kan pengen jadi manajer itu impian kan. Nah, kemudian kan ketika kita menetapkan sebuah impian, otomatis kita kan menentukan langkah. Nah, ini penting sekali ya. Jadi langkah-langkah apa yang dilakukan oleh seorang karyawan ya, sales yang namanya Reki waktu itu, sehingga mendapatkan kepercayaan dari manajemen. Langkah apa gitu? Apakah ada inovasi gitu? Ada, tentu. Pertama, perbanyak baca buku. Baca buku. Kenapa baca buku? Karena buku itu ilmu. Dan buku tentang apa berarti? Tentang penjualan, leadership, kepemimpinan, sama tentang buku strategi marketing. Jadi beda Pak gitu Pak. Jadi ketika sales yang lain pulang bekerja itu hanya sebatas mungkin santai di rumah, kalau saya baca buku itu wajib 1 hari dalam 1 bulan itu minimal 3 buku saya beli. Pokoknya langganan saya Gramedia Tasikmalaya. Oh ya, sejarah namanya.
kegiatan yang berhubungan dengan meningkatkan kualitas diri. Nah sekarang kalau langkah-langkah yang digunakan oleh Rex sendiri ya untuk meningkatkan mungkin di sales ya, itu ada langkah-langkah ya? Ada strategi. Contoh, nah saya melalui penjualan terbaik. Itu penjualan terbaik. Pernah saya menjadi juara sales se-Jabodetabek Jabar. Juara sales se-Jabodetabek Jabar penjualan kartu perdana tertinggi di ukuran anak sekolah gitu. Itu pada saat waktu itu saya menjadi itu. Kedua, memang dari segi public speaking. Jadi ketika saya disuruh berbicara tentang knowledge produk Telkomsel ini, alhamdulillah juga pakai. Terus saya sering presentasi ke sekolah-sekolah, dipercaya juga gitu. Dan akhirnya dari sana ketahuan, kelihatan, dan alhamdulillah pada situ naik jadi supervisor. Tidak lama juga, jadi sebenarnya lebih lama jadi sales Pak. Oh, sales lama. Nah akhirnya jadi supervisor, saya juga lama langsung jadi manager. Nah tadi ini ada yang menarik ya. Jadi ada satu langkah yang dilakukan ya kan tadi katanya kenapa dipercaya oleh perusahaan Telkomsel yang begitu besar dan mempercayakan untuk naik jadi supervisor itu karena penjualan yang tinggi ya. Nah, itu strateginya gimana? Kan kalau penjualan mungkin rata-ratanya berapa kalau yang lain itu? Rata-rata ini Pak kalau karyawan yang lain berapa gitu? Target contoh ya Pak 500 per dana. Nah gimana nih saya biar bisa seminggu beda dari yang lain? Nah pertama ya doa berarti ya. Ya otomatis jadi doa kita harus kuat. Kedua otomatis kita bekerja lebih dari yang mereka butuhkan. Contoh kalian bekerja 8 jam kita 12 jam. Contohnya gimana? Ketika mereka pulang kita nggak pulang. Gitu ya. Kita memulai gimana biar kerja itu bagus, kita nongkrong, kita jualan, kita nongkrong. Jadi ketika orang yang bekerja 8 jam kita 12 jam. Istilahnya ketika orang lain tidur kita masih melek. Nah, gitu. Jadi ada hal yang harus saya kerjakan untuk mencapai itu. Karena tadi ya impian saya nggak mau sebatas di tertawa ya. Manajer. Bukan untuk ditertawakan impian. Yes. Jadi itu langkah yang ingin mendapatkan karir yang begitu cepat, ya. Nah, kemudian dulu kan jadi karyawan ya, kan karyawan di Telkomsel, kemudian kan jadi supervisor dan ya selanjutnya dia kan jadi manajer. Terus saya dengar kabar itu katanya dulu tak lama dari manajer itu ingin mengundurkan diri gitu kan. Nah, itu gimana ceritanya? Ya ceritanya gini, ternyata jadi manajer itu pertama itu bangga. Kebanggaan ya, kebanggaan saya, orang tua, istri semuanya. Fasilitas juga mungkin ya. Di usia muda ya Pak, di usia muda berhasil jadi manajer. Secara nama oke, kita baik itu bagus itu Pak, jadi manajer masih muda. Tapi tadi ada satu ya keinginan saya tetap karena dari dulu saya ingin cita-cita jadi pengusaha. Setinggi-tingginya pangkat kita di perusahaan tetap melakukan seorang karyawan. Kita tetap di target yang tinggi, kita tetap dikasih penjualan harus banyak, strategi dan sebagainya. Nah daripada gitu ya kita hanya besar di perusahaan, kenapa tidak kita buat perusahaan? Jadi pada saat mengundurkan diri pun saya tidak di ACC Pak, karena saya dulu di Ciamis. Nah, alasan saya pengen mengundurkan diri karena saya pengen wirausaha, tapi sama si perusahaan ini saya malah sudah pindah ke Banjarsari, mungkin pengen dari rumahnya dekat, tapi ternyata tidak, membuat saya tetap tidak betah. Tidak betahnya bukan karena gajinya kecil, enggak, tapi tadi saya jadi pengusaha ingin menciptakan lapangan. Jadi kalau ini ya, misalkan kita kerja ada suatu keinginan atau visi ya terikat terhadap satu pepatah ya. Jadi kalau orang yang tidak punya visi, dia akan hidup untuk memiliki visi orang lain. Gitu. Betul. Jadi jelas kalau kita memiliki visi, ya kita harus hidup untuk visi kita sendiri, gitu ya. Nah, jadi luar biasa ya ini perjalanannya. Jadi meskipun sudah menjadi top, ya manajer di pimpinan di wilayah apa itu? Iya wilayah Pak. Wilayah Ciamis saja. Nah, setelah itu dipindahkan ke Kabupaten Pangandaran ya. Jadi pimpinan di level kabupaten, tetapi karena ada visi dan keinginan yang tinggi itu beralih ya dari seorang manajer karyawan menjadi seorang pengusaha. Nah mungkin ini yang menarik ya, karena kan tidak semua orang ya pada saat beralih terjun di bisnis atau mengawali sebuah bisnis itu bisa mencapai kesuksesan. Ada nggak nih yang pahit-pahitnya gitu pada saat awal? Ada. Nah, contoh saya keluar di Desember 2016. Desember 2016. Saya jadi manajer Desember 2016 dan Januari 2017 awal saya menjadi pengusaha. Wah itu sangat luar biasa ya. Jadi pertama kali saya terjun ke bisnis itu bukan saya langsung terjun, tapi masih ikut pesantren dulu. Mempersantren diri dulu. Pertama saya ikut pesantren di Ustadz Yusuf Mansur 1 bulan.
dilanjut di AAGIM dan Tauhid 1 bulan itu program khusus karyawan. Jadi membersihkan diri dulu. Ya takutnya kita di perusahaan kerja tidak maksimal yang membuat kita dosa. Contoh ketika kita kerja kurang maksimal, kita ngejar target kurang maksimal, menjadi driver perusahaan. Pokoknya niat kita membersihkan diri. Jadi sebelum terjun ke bisnis, karena saya udah jadi hobi istri bisnisnya, karena sebelum keluar pun udah punya bisnis, jadi perlahan gitu Pak. Perlahan saya titipin bisnis ke istri, mulai dari buka toko kecantikan, meskipun belum besar, tapi karena belum besar ini menjadi tantangan buat saya, gimana buat besar gitu. Jadi masuk, dan setelah itu saya mulai benar-benar fokus itu di bulan Maret 2017. Itu fokus saya sama istri terjun di dunia bisnis kecantikan. Berarti kalau dilihat nih ya, kan tadi mengawali bisnis itu di Desember tuh resign ya? Iya. Desember resign, Iya. 2016. Desember, kemudian 2017 Januari, Februari, Maret itu sudah konsen di bisnis. Iya. Berarti bulan pertama itu pesantren, kedua pesantren, dan ketiga dia langsung konsen di bisnis. Bisa seperti itu. Jadi berarti begitu niat banget ya Iya. bisnis dan bersihkan diri ya. Ya teringat di yang Ustaz Nasrullah kan, yang pertama itu kalau kita ingin mendapatkan sesuatu rezeki yang mengejar kepada kita harus menghindari yang namanya dosa. Mungkin itu ya. Betul Pak. Nah, dosa itu sering saya bersihkan. Nah, ini saya dengar nih, dulu katanya pernah ketika di Telkomsel ya, katanya pernah bisnis ya, di luar itu mungkin ya, itu mendapatkan penghasilan hingga puluhan juta gitu ya. Ya, betul. Dan bisnis itu tiba-tiba ditinggalkan gitu saja gitu kan. Ya. Nah, itu benar nggak itu? Ya betul. Jadi pada saat waktu itu saya juga kerjasama dengan bisnis Yusuf Mansur, Pipeline waktu itu, dan sekarang masih bisa, dan penjualan perdana pun saya dengan tim-tim yang lain saya tinggalkan. Tetap kenapa? Karena ini bukan bisnis jangka panjang. Yang namanya program promo itu bukan bisnis jangka panjang, hanya bisnis sesaat. Yang saya butuhkan bisnis jangka panjang.